Selamat pagi sahabat Dokter Uner TV. Kembali lagi di acara Dokter Uner TV edisi Dokter Edukasi. Dokter Uner TV merupakan platform kesehatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan Rumah Sakit Dr. Sutomo yang akan menyajikan informasi-informasi menarik di setiap pekannya. Nah, agar dapat selalu update mengenai konten-konten kami, teman-teman bisa mengikuti channel YouTube kami yaitu Dokter Uner TV dan Instagram kami Dokter_TV. Lalu Instagram FK Uner kami yaitu @fk_uner. Perkenalkan, saya Helmi Novel Samadi. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan acara sebagai host dan bertema sesi Dokter Edukasi Kenali Gejala Penyakit Jantung Koroner Sebelum Terlambat. Topik ini merupakan topik yang sangat universal untuk dibahas dan juga merupakan topik yang sangat menarik. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini saya tidak sendiri, bahkan tidak mungkin sendiri. Kami sangat beruntung karena di sini akan ada narasumber yang sangat luar biasa yang akan menjawab pertanyaan dan membahas hal-hal sekitar penyakit jantung koroner. Mari kita sambut Dr. Mahyan Jibril, SPCP. Halo, Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi Helmi, makasih Dokter Uner TV sudah mengundang. Gimana dokter, ini apakah pertama kali untuk di Uner TV ini? Kalau ngisi di Uner sering ya kuliah, tapi kalau untuk TV ini alhamdulillah pertama kali. Oh iya, dokter gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat, sehat selalu. Baru selesai tindakan tadi pagi. Padat ya dokter untuk jadwalnya? Lumayan. Oh, iya. Tapi kalau undangannya dari Dokter Uner TV ya spesial lah, kita harus menyempatkan. Oke, untuk informasi SPCP yaitu spesialis jantung dan pembuluh darah atau biasa disebut kardio. Di sini saya sebelumnya ingin bertanya dokter, dokternya memang dari preklinik memang mau tertarik untuk kardio atau gimana dokter? Jadi ceritanya cukup panjang ya. Jadi waktu kita kalau preklinik ini kan kita masih belajar keliling semuanya, coba semua ilmu kita belajar. Wah ternyata banyak nih yang menarik nih, bingung biasanya kita. Lalu waktu klinis, waktu koas, nah koas itu kan sudah mulai praktikal ya. Artinya kalau preklinik kita cuma teori. Waktu koas itu praktikal banget. Waktu saya ikut putaran koas, waktu saya stase kardio, saya itu cukup seneng ya, karena ternyata kardio ini adalah salah satu, yang pertama adalah ilmu yang sangat penting karena kita tahu salah satu mortalitas tertinggi di Indonesia salah satunya adalah penyakit kardiologi. Betul. Dan yang kedua dari segi ilmunya itu komprehensif. Bayangkan organnya cuma satu, jantung. Tapi ilmunya bisa mulai dari anatomi, fisiologi, terus elektrofisiologi, listriknya juga ada, terus habis itu dari faalnya, molekulernya, semuanya jadi satu. Waktu itu saya lihat salah satu dosen saya ketika dia menunjukkan slide-nya. Wah, ini tentang gambaran ECG gitu ya, atau rekam jantung. Dia ini padahal kalau zaman dulu kita lihat ini apa sih kayak sandi rumput, dia bisa menggambarkan ini kemungkinan sumbatannya ada di bagian koroner, di bagian kanan, di bagian mid. Ternyata benar ternyata. Jadi kita ternyata hanya lihat listrik ini aja bisa tahu ya yang namanya jantung ini masalahnya di mana. Dan itu ketika dia sudah berhasil menangani, pasiennya bisa survive. Itu pun juga beliau juga cerita zaman dulu, sekitar mungkin 1950, orang itu kalau sudah kena penyakit jantung 50%, 50-50 orang itu kemungkinan besar akan meninggal. Tapi dengan kemajuan ilmu dan teknologi sekarang, orang kena serangan jantung itu masih survivalnya bisa sampai 80-90%. Wah, jadi kalau ditangani dengan tepat. Memang betul naik ya dokter untuk persentase. Betul, persentasenya naik dan kebetulan teknologinya juga sedang sangat cepat berkembang. Gitu. Iya. Oke, sungguh menarik teman-teman untuk kelanjutan untuk mempelajari spesialis jantung tersebut. Dokter, mungkin ini kita bisa mulai untuk pertanyaan-pertanyaan umum. Boleh. Oke, yang pertama mungkin banyak orang yang belum tahu apa sih dokter penyakit jantung koroner itu dan kenapa kok penyakit ini tuh salah satu penyebab kematian terbanyak di Indonesia. Ya, jadi mungkin teman-teman semua pernah tahu ya atau pernah lihat ya beberapa berita-berita. Ada orang yang kemarin ngasih pidato tiba-tiba jatuh terus meninggal gitu ya. Atau bahkan ada orang-orang yang sedang olahraga terus dia waktu goes atau lagi lari maraton terus tiba-tiba dia jatuh terus meninggal dunia. Ya memang penyakit jantung koroner adalah salah satu penyakit yang cukup mematikan dan prevalensinya sangat signifikan di Indonesia. Biasanya mereka antara ranking 1 atau ranking 2 untuk penyebab kematiannya. Dan penyakit jantung koroner ini memang mempengaruhi dari jantung kita. Artinya ketika jantung kita yang seharusnya memberikan makan kepada seluruh tubuh kita, tiba-tiba ada sumbatan atau ada masalah, terus berhenti, akhirnya makanan yang diberikan kepada seluruh tubuh kita akan berhenti, terasa nyeri, terus mungkin nyerinya menjalar ke kiri, dan akhirnya
tubuh kita nggak dapat makan, ya bisa sampai meninggal dunia seperti itu. Oke. Oke, mungkin itu untuk seputar penjelasan deskriptif kecil untuk penyakit jantung koroner. Nah, dokter tadi kan mention bahwa beberapa orang olahraga pun juga terkena serangan jantung gitu. Betul. Nah, ini ada pertanyaan, mengapa kok orang yang justru olahraga atau yang atlet gitu malah terkena serangan jantung? Nah, ini juga salah satu yang menarik ini. Kita lihat kemarin ya, ada orang yang di Jogja, atlet dari luar negeri, main badminton, terus tiba-tiba dia jatuh, terus kejang, terus habis itu dibawa ke rumah sakit, tapi ternyata dia sudah tidak tertolong. Jadi memang penyakit jantung itu macam-macam jenisnya. Penyakit jantung yang pertama ya tentu yang paling sering jantung koroner. Jantung koroner memang ya yang sering memang usia-usia tua. Dulu sih usia-usia tua, tahun 60-an 70-an itu orang-orang usia 50 tahun ke atas lah. Tapi sekarang semakin berubah lifestyle kita, gaya hidup mungkin semakin tidak sehat, aktivitas berkurang, makanannya junk food, terus habis itu tinggi kolesterol, belum lagi kebiasaan merokok, akhirnya itu bergeser. Sekarang usia 40 sampai 30 itu sudah bisa kena jantung koroner. Tapi itu kalau yang jantung koroner, tapi ada lagi penyakit jantung yang lain seperti aritmia tadi. Kemungkinan atlet tadi usianya masih 20-an. Jarang orang 20-an kena penyakit jantung. Tapi kalau misalnya aritmia itu kan listriknya yang bermasalah. Listriknya bermasalah, terus tiba-tiba dia ada yang namanya VT, ventricular tachycardia, mendadak listriknya nggak terkontrol, ya sudah akhirnya pompanya nggak bisa memberikan makan ke seluruh tubuh, dia akhirnya jatuh dan meninggal. Makanya kita lihat atletnya itu waktu jatuh dia kejang. Nah, itu kemungkinan adalah suatu kondisi abnormal dari listrik. Tapi bukan berarti hanya aritmia saja yang di usia muda. Jantung koroner pun tadi yang 50-60-an bergeser nih, sekarang sudah 40-30-an sudah mulai ada nih yang kena jantung koroner. Paling muda kemarin kita tahun lalu ada usia 31 itu sudah tersumbat jantungnya gitu. Oh, jadi memang lifestyle ini sangat mempengaruhi gitu. Sangat mempengaruhi sekali, betul. Baik. Oke, dokter, ini pertanyaan selanjutnya itu ada untuk penyakit jantung koroner ini gejala awalnya apa sih dok? Kok sepertinya banyak yang masih orang-orang awam tuh belum paham dan mungkin asing dengan gejala-gejala tersebut. Betul. Jadi memang salah satu PR yang terbesar ya. Ini jantung ini kadang-kadang dianggap sebagai masuk angin atau angin duduk gitu ya. Terus ya sudah akhirnya penanganannya tidak tepat gitu ya. Memang paling khasnya nih itu adalah nyeri dada di kiri, menjalar bisa sampai ke tangan kiri atau ke punggung atau ke bahu. Memang itu salah satu yang paling khas. Tapi itu bukan semuanya seperti itu. Ada orang-orang misalnya diabetes atau perempuan atau orang tua itu nyerinya kadang-kadang nggak khas, kadang-kadang nyerinya kadang ada di kiri, agak ke belakang, ada yang mungkin ke tengah gitu. Jadi memang meskipun itu paling khas, tetap butuh pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan seperti rekam jantung atau mungkin USG atau ekokardiografi dan pemeriksaan enzim jantung. Nah, makanya ketika sudah ada gejala-gejala seperti itu, lebih baik langsung dibawa ke puskesmas atau rumah sakit. Karena seperti yang saya bilang, zaman dulu 50-50 orang kalau sudah serangan jantung kemungkinan besar meninggal 50%. Tapi kalau kedeteksi lebih awal, tangani lebih cepat, insya Allah akan lebih tinggi survivalnya. Gitu. Oh baik. Jadi memang itu pentingnya untuk mengenal gejala gitu, biar bisa langsung mungkin cek atau pemeriksaan lanjutan. Betul. Okay. Baik. Untuk tadi sempat dimention bahwa faktor gaya hidup itu mempengaruhi dok. Betul. Faktor gaya hidup apa saja sih yang mungkin paling mempengaruhi berhubungan dengan jantung koroner ini dokter? Kalau untuk jantung koroner kan ibaratnya pembuluh darah itu kan kayak selang ya. Selang itu kan kayak pipa lah atau selang atau pipa. Itu kalau semakin banyak kotorannya, nah berarti kan semakin banyak nih kemungkinan dia tersumbat. Mulai dari yang pertama adalah dari asap rokok atau polusi. Asap rokok itu yang paling nomor satu. Asap rokok itu adalah membuat yang jarinnya pembuluh darah jantung itu mulus, itu jadi geronjal-geronjal. Akhirnya gampang barang-barang itu gampang nyantol gitu kan ya. Radikal bebas, rokok gitu ya. Akhirnya dia akan mengakibatkan jalurnya itu geronjal-geronjal. Nah, setelah itu apa yang ditumpuk? Macam-macam, mulai dari yang pertama tentunya juga lemak-lemak jahat seperti LDL, atau makanan-makanan yang tinggi kolesterol, atau kolesterol yang jahat ya itu ya. Itu lama-lama akan dia nyantol-nyantol dikit-dikit pelan-pelan, terus lama-lama akan semakin banyak. Terus ditambah lagi ada diabetes atau hipertensi. Nah, dua-duanya itu faktor risiko yang sangat ini ya. Gulanya terlalu banyak, garamnya terlalu banyak, akhirnya kerusakan endotelnya itu lebih parah. Dan yang terakhir adalah lifestyle gitu ya. Kan kalau orangnya ternyata aktivitasnya jarang, ya akhirnya gulanya terlalu tinggi, garamnya terlalu tinggi, numpuklah semua jadi satu, ditambah dengan adanya deposit lipid itu lama-lama pipa yang tadi atau pembuluh darah kita numpuk dan kalau misalnya ini pecah langsung mampet serangan jantung gitu. Oh ya, jadi memang sangat berpengaruh ya dok? Betul, sangat berpengaruh sekali.
Oke. Kalau misal mengenai pola makan sehari-hari, itu tadi apa gitu kayak saran yang mungkin bisa mencegah Betul. datangnya? Jadi memang, nah ini salah satu ilmu yang paling penting ya di kardio ini. Saya juga sudah mulai aware lah. Kita itu jarang sekali yang namanya disiplin untuk menghitung kalori dan memastikan bahwa kalori kita itu cukup atau defisit atau berlebihan. Nah, sebenarnya konsep dari makan itu sebenarnya kan kita idealnya memakan kalori yang cukup sesuai dengan aktivitas kita. Idealnya seperti itu. Tapi kan kadang-kadang kita enggak. Kita cuma dokternya makan 3 kali sehari gitu ya. Padahal belum tentu, tidak semua orang aktivitasnya banyak. Ya kalau kamu makan 3 kali sehari tapi kamu pekerja lapangan misalnya, atau ya itu kalori yang kamu masuk sama kalori yang kamu bakar mungkin sama lah. Tapi mungkin kalau cuma duduk kantoran atau mungkin ya nggak terlalu banyak aktivitas, mungkin sebenarnya bisa jadi kalori yang kita makan terlalu tinggi, terlalu banyak. Kalori yang berlebihan dalam tubuh kita akan ditumpuk jadi lemak gitu ya. Gula, terus habis itu glikogen, terus menjadi lemak. Akhirnya orang-orang yang mungkin aktivitasnya kurang, ya akhirnya jadi lemaknya semakin banyak. Lemak numpuk mungkin di perut, di badan, dan itu kalau misalnya terlalu banyak lama-lama bisa ikut juga di pembuluh darah jantung yang rusak tadi. Gitu. Oke. Jadi memang penyebaran lemaknya itu bisa menyebabkan tersumbatnya pembuluh darah tadi ya. Betul, kalau terus-menerus, dan itu tidak proses yang 1-2 hari, enggak, itu proses sampai 5, 10, atau 20 tahun gitu. Ya, baik dok. Lalu misal nih dok, kita ada keluarga yang mungkin ada riwayat serangan jantung. Betul. Itu sebaiknya apa sih kayak pencegahan atau kita biar bisa aware terhadap terjadinya serangan jantung? Nah, jadi memang salah satu fakta yang cukup menarik dari penelitian-penelitian yang lagi in sekarang di bidang kardio, ketika orang tua pernah punya riwayat penyakit jantung, itu kemungkinan besar 60-70% anaknya juga mewarisi genetik yang sama. Genetik yang sama ya. Genetik yang sama itu bisa termanifestasi atau tidak. Nah, itu kayak saklar gitu ya. Berarti paling enggak saklarnya sudah ada nih 60-70%. Saklarnya kalau misalnya gaya hidupnya jelek, terus habis itu makannya tidak terkontrol dan sebagainya, itu akhirnya lebih mudah menjadi berkembang menjadi penyakit jantung. Tapi ada juga yang ternyata memang tidak menurun gitu ya. Tapi kan kita taunya bagaimana, itu kan pertanyaan besarnya. Nah, sekarang ini lagi dikembangkan namanya polygenic risk score. Jadi memang scoring genetik. Jadi nanti sekarang itu ada pemeriksaan, orang itu akan diambil sampel darahnya, dicek genetiknya, nanti dilihat polygenic risk score. Polygenic risk score itu apa? Dia akan menghitung kira-kira orang ini ada resiko nggak sih kena penyakit jantung gitu, dari variabel-variabel genetik yang sudah ditemukan. Kalau misalnya tinggi, nanti ada sarannya, oh berarti dia harus aktivitasnya seberat ini, makanya seperti ini. Oh ternyata dia resikonya rendah, mungkin makanya lebih longgar dan sebagainya. Nah itu sekarang sudah lagi in lah itu. Cuman memang di Surabaya memang masih belum terlalu banyak, yang banyak di Jakarta gitu. Oke. Dan mungkin untuk pertanyaannya sudah dokter. Di sini ada beberapa mitos. Nah, ini bisa menjadi mitos atau fakta. Betul, boleh. Yang pertama, penyakit jantung hanya menyerang orang tua, dokter. Itu fakta atau gimana? Mitos. Kan sudah saya bilang tadi, kan usia 31 tahun, bayangkan. Dia kebetulan orang tuanya perokok berat, terus juga ada riwayat sakit jantung, dia juga ikut perokok berat juga, tiap hari habis lebih dari 5 pak, terus lifestyle-nya jelek, ya sudah usia 31 tahun dia sudah kena sumbatan jantung koroner gitu. Oke, jadi itu mitos ya teman-teman. Mitos. Oke, yang kedua dokter, serangan jantung selalu ditandai dengan nyeri dada kiri yang sangat kuat. Nah itu betul, fakta memang. Cuman memang, nah seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa kasus-kasus seperti pada orang tua, perempuan, orang dengan diabetes, nyerinya kadang-kadang tidak terlalu spesifik. Kalau anak laki-laki, terus habis itu tidak ada komorbid lain, nggak ada diabetes, biasanya lebih khas ya, dari kiri menjalar ke tangan kiri, terus satu ke belakang. Kalau beberapa kasus-kasus tertentu memang tidak terlalu spesifik, makanya butuh pemeriksaan lanjutan. Gitu. Oke. Jadi memang rata-rata ada ya 80-90% seperti itu. Tapi jangan mengabaikan yang tidak seperti itu juga gitu, harus ada pemeriksaan lanjutan gitu. Oke. Nah, ini ketiga ada kalau tubuh kurus dan rajin olahraga pasti aman dari penyakit jantung. Nah, jadi kan kembali seperti yang tadi saya bilang ya, penyakit jantung ada macam-macam, jantung koroner, ada jantung aritmia dan sebagainya. Memang kalau misalnya dia tidak overweight, terus habis itu tidak ada faktor resiko, terus tidak ada tidak ada riwayat genetik atau keluarga yang tidak pernah riwayat jantung, memang resikonya sangat lebih kecil gitu ya. Tapi bukan berarti tidak ada sama sekali gitu ya. Bisa jadi ada, makanya pemeriksaan itulah yang menjadi kuncinya gitu ya. Ada beberapa pasien-pasien kita, biasanya kan sekarang kan kalau mau lari itu kan kadang-kadang meskipun orangnya kurus apa kita cek dulu, kita treadmill dulu, bisa nggak dia. Kalau ternyata dia nggak mampu, ternyata
orangnya padahal nggak terlalu tapi ternyata mungkin ya lifestyle-nya nggak terlalu bagus, terus mungkin terpapar polusi atau asap rokoknya juga banyak. Kan orang-orang yang perokok juga kurus-kurus itu biasanya, perokok berat itu. Iya. Tapi ternyata dia setelah dicek treadmill, terus cek, wah ini CT scan ternyata memang ada sumbatannya sudah 80%. Akhirnya sebelum dia lari ya kita pasang ring dulu gitu supaya dia tidak terjadi serangan gitu. Oke, baik. Oke, untuk selanjutnya, nah ini dok, ini yang mungkin beberapa anak muda sekarang dan Gen Z kan sering banget minum kopi nggak dok? Betul. Nah, minum kopi itu apakah selalu berbahaya untuk jantung dok? Nah ini juga ada penelitiannya, ini baru keluar nih jurnalnya tentang kopi terhadap penyakit jantung. Yang pertama, kalau kopi itu atau kafein itu memang ternyata sesuai riset dibuktikan bahwa memang kafein ini kan neurostimulan ya, memang membuat kita lebih melek, terus habis itu bisa lebih berpikir lebih cerah gitu kan ya, dan mungkin dia sekarang jadi kekinian lah untuk kopi. Memang sudah dibuktikan untuk korelasinya dengan penyakit jantung itu korelasinya cukup baik gitu ya. Tapi ingat, kopi yang tidak terlalu banyak atau tidak ada gulanya, nah, itu yang jadi masalah kan. Permasalahan kopi kekinian sekarang ini kan, wah kopi tapi gulanya banyak, susunya banyak, krimnya banyak, akhirnya kalorinya terlalu banyak. Nah kalau yang kayak gitu memang tidak disarankan, atau ya dibatasi lah, jangan sering-sering. Tapi kalau memang hanya kopi murni dengan gulanya yang terbatas atau dengan pemanis buatan gitu ya, dan memang diminum tidak terlalu banyak juga, cukupnya lah, kurang lebih mungkin 1 hari 1 gelas lah, maksimal 2 gelas, itu sebenarnya korelasinya cukup positif gitu ya. Tanpa gula loh ya, yang di penelitian ya, tanpa gula dan atau less sugar lah gitu. Oke, baik dok. Dan ini yang terakhir, juga orang-orang banyak yang khawatir dokter, penyakit jantung koroner tidak bisa dicegah karena faktor keturunan. Nah, itu juga yang tadi saya sampaikan ya, kan ketika ada keturunan 60-70% genetiknya kemungkinan diwariskan. Genetiknya, bukan penyakitnya. Ya, genetik itu artinya kan bakatnya. Bakat itu kan kalau misalnya ditanam di tempat yang tepat ya, tadi ya rokok tiap hari, terus makannya tidak sehat, exercise-nya nggak ada, ya sudah, akhirnya bakat itu muncul menjadi suatu penyakit jantung koroner. Tapi kalau misalnya kita bisa exercise, bisa kita kalau benar-benar hitung, kalau bisa defisit atau mungkin cukup, itu insya Allah bisa kita cegah gitu ya. Apalagi sekarang kan kita ini mau hari jantung sedunia nih, tanggal 29 nanti ya. Jadi harapannya ini kita bisa meningkatkan awareness lah buat kita semua. Apalagi kalau misalnya orang-orang sudah pernah riwayat keluarga, riwayat penyakit jantung, ya kita sendiri harus lebih aware gitu ya, bahwa kita jangan pasrah gitu ya. Kita kalau misalnya berusaha dengan baik, faktor risiko kita kontrol, insya Allah nggak akan muncul penyakit jantungnya di kita gitu. Oke. Jadi memang beberapa ini bukan mitos, bukan fakta, tapi memang ada penjelasan sendiri nggak dok? Penjelasan masing-masing gitu. Oke, baik. Luar biasa. Oke. Nggak nyangka kita di sini bisa mendapatkan ilmu dalam waktu sesempit ini nggak dok? Oke. Dan memang kalau belajar dari ahlinya itu memang nggak bisa dilakukan. Ya, semoga bermanfaat. Oke. Baik, berhubung ini sudah mendekati acara akhir dan kita akan mendengar take home message dari dokternya. Oke, last but not least, kalau misal dokter diberi kesempatan untuk memberikan suatu informasi dan didengar seluruh Indonesia, dokter menyampaikan apa dokter? Ya baik, jadi kita tahu ya di Indonesia, bahkan di dunia, penyakit jantung ini adalah salah satu penyakit yang pembunuh dengan mortalitas yang cukup tinggi, dan penyakit jantung ini adalah salah satu yang menjadi prioritas dari pemerintah kita untuk kita tangani gitu ya. Tiap tahun BPJS itu selalu salah satu penyakit yang paling banyak adalah penyakit jantung. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, penyakit jantung ini zaman dulu itu ibarat vonis ya, 50-50. Kadang orang kalau sudah dikasih tahu orang kena serangan jantung itu 50% tuh antara hidup dan mati. Tapi sekarang sudah berbeda. Yang pertama adalah penyakit jantung bisa di screening dan dicegah lebih dini. Jadi bagi teman-teman yang masih muda-muda ini, harapannya aktif berolahraga, kontrol dari kalori supaya tidak berlebihan. Untuk orang-orang yang memang punya riwayat penyakit jantung sebelumnya, ya berarti jangan khawatir. Yang penting kalau misalnya ada gejala, segera periksakan. Karena segera diperiksa, segera ditangani, insya Allah levelnya akan lebih tinggi gitu ya. Dan untuk orang-orang yang sudah terlanjur terkena penyakit jantung, ya jangan berpatah semangat, karena sekarang ini teknologi untuk penanganan penyakit jantung itu sudah sangat canggih. Penanganan baik itu pasang ring, ablasi dan sebagainya sudah bisa, bahkan rehabilitasi pun juga sudah bisa. Jadi harapannya orang-orang yang sudah pernah
kena riwayat jantung itu bisa di-recover supaya aktivitasnya bisa kembali setidaknya mirip-mirip seperti sedia kala. So dari sekarang mari kita kenali gejala dini dari penyakit jantung dan tangani dini. Insya Allah kita bisa menyelamatkan orang-orang tersayang di sekitar kita. Gitu. Terima kasih. Terima kasih dokter. Ya. Wow, itu teman-teman untuk take home message dari dokter kita, dan itu juga pesan terakhir di video ini. Baik, take home tersebut menandakan berakhirnya sesi Dokter UNER TV edisi Dokter Edukasi, dan tidak lupa untuk memberikan terima kasih kepada narasumber kita, Dr. Mahen Jibril, spesialis jantung dan pembuluh darah, yang telah membagikan ilmu berharga kepada kita. Terima kasih dokter. Yuk, makasih semuanya. Terima kasih seluruh audiens. Oke, untuk menutup acara, untuk sahabat Dokter UNER TV, jangan lupa untuk mengikuti konten-konten kami selanjutnya di YouTube kami, yaitu Dokter UNER TV, dan Instagram kami, @dokteruner_tv, dan @fk_uner. Selalu jaga kesehatan, karena sehat bukanlah tujuan akhir, melainkan cara kita menikmati perjalanan hidup. Saya Helmi Noval Samadi, selaku host hari ini, mengucapkan terima kasih banyak sudah menyaksikan sesi Dokter Edukasi hari ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.